Selanjutnya, mari kita lanjutkan menjelaskan tentang misteri Tuhan. Yaitu tadi kita katakan saat Musa mengangkat tangan, Israel menang. Tapi tangan Musa lelah dan letih. Tidak bisa diangkat lagi. Lalu Harun dan Hur memindahkan sebuah batu ke sana. Membiarkan Musa duduk di atasnya. Lalu, satu menopang Musa. Satu di tangan kanan, satu menopang tangan kiri Musa. Akhirnya Israel pun menang. Kejadian ini membuat kita mengerti hal apa? Yaitu, saat tangan Musa lemah dan lelah, Orang Israel, orang Amalek yang menang. maka kejadian ini membuat kita mengerti. Yang memberi kemenangan adalah Yahweh. Mengangkat tangan itu apa artinya? Mengangkat tangan, biasanya saat kita sampai di perjanjian baru, mengangkat tangan. Kita mengacu pada arti berdoa. Mengangkat tangan berarti berdoa. Maka di perjanjian lama pada masa Musa ini, mengangkat tangan melambangkan arti berseru memohon pertolongan Yahweh. Pada bulan Mei tahun lalu. Saudara Sibo berencana sampai bulan Mei tanggal 20 Mei. Atau tanggal 10 Mei ya. Ingin menyelesaikan penyelesaian sebuah buku. Buku ini bernama Buku Injil, rencananya begitu. Dan demi menulis buku ini dengan baik, kami berpuasa bersama selama 10 hari. Tapi kenapa tidak selesai ditulis? Tibalah hari penyelesaian. Rencana selesai. Pada hari rencana selesai, baru selesai 10%. Masih ada 90% yang belum selesai. Kemudian hari itu agak putus asa. Aduh, baru selesai 10%. Begitu sampai hari penyelesaian yang ditetapkan, baru selesai 10%. Lalu, saat tidur siang dalam mimpi, iblis. Tidak tahu itu iblis atau suara dari Tuhan. Berkata iblis menghalangi kamu menulis buku ini. Shibwa terbangun dan berkata, Aduh, bahkan saudara Sibo mau menulis buku ini. Tanggal penyelesaian sudah tiba. Apakah alam roh tahu semua? Nanjan tahu. Dikatakan iblis menghalangi kamu menulis buku ini. Kemudian kami menyadari bahwa yang membuat orang berhasil bukan kekuatan sendiri. Sibo juga berpuasa 10 hari. Masih ada sekelompok saudari dan saudara juga berpuasa bersama. Dan juga terus-menerus berusaha menulis. Selalu tidak bisa tertulis. Bukankah Sibo itu orang suci sastra? Ditulis bagaimanapun tidak keluar. Mau tulis dan tulis, merasa ini tidak cocok. Sudah selesai tulis satu bab. Benar deh, hapus ulang lagi, tulis selesai satu bab lagi. Hapus lagi, ulang lagi, tulis selesai satu bab lagi. Hapus lagi, ulang lagi. Begitulah. Tidak tahu siapa yang membuat saudara Sibo sudah tulis selesai lalu hapus lagi. Lalu merasa tidak cocok. Sudah tulis, bab berikutnya hapus lagi, merasa tidak cocok lagi. Siapa yang menaruh keinginan ini di dalam Sibo? Adalah iblis yang menaruh di dalam Sibo. Membuatnya berkata, Kamu sudah membangun gedung. Membangun sebuah gedung. Dibangun lalu dihancurkan. Dibangun ulang sudah selesai. Dibangun sudah hampir jadi. Lalu merasa tidak bagus. Hancurkan dan bangun ulang. Sudah hampir jadi. Lalu merasa lagi aduh jelek sekali. Lalu hancurkan bangun ulang. Siapa yang menaruh pikiran ini dalam Sibo? Iblis setan menyerang karena alasan apa? Adalah karena satu hal. Saudara Sibo kurang berdoa. Jadi tidak menang. Adalah karena kurang berdoa jadi tidak menang. Karena kita banyak berdoa. Maka yang membuat orang menang adalah Tuhan. Bukan pada usaha manusia. Kadang kita sangat berusaha. Berusaha bagaimanapun tidak berhasil. Karena Tuhan tidak menakdirkan keberhasilan. Manusia tidak akan berhasil. Yang Tuhan berkenan pasti berhasil. Tuhan berkenan. Kita berdoa Dia berkenan. Maka hal ini akan terlaksana. Ada seorang raja di zaman dahulu. Yang bernama Raja Yoas. Saat itu adalah zaman Nabi Elisa. Raja itu adalah Raja Israel. Raja Israel Yoas pergi mengunjungi Nabi Elisa. Karena Nabi Elisa sudah hampir meninggal. Saat itu Israel bermusuhan dengan Aram. Dengan kerajaan Aram. Maka Aram dan Israel sering berperang. Saat ini Nabi berkata. Nabi Elisa berkata kepada Raja. Ambillah busa. Maka raja pun mengambil busur dan anak panah. Nabi berkata. Gunakan busurmu untuk memanah. Panahkan ke arah jendela timur. Panahkan ke arah pasukan Aram. Maka raja pun memanah 2 atau 3 kali. Pada saat ini, raja datang lagi ke sisi Nabi. Nabi berkata, ambillah anak panah dan pukulkan ke tanah. Itulah panah kemenangan Tuhan. Engkau akan mengalahkan orang Aram di Afek. Maka raja memukul 3 kali lalu berhenti. Nabi Elisa pun marah dan berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali baru bisa menang mutlak. Karena itu, engkau hanya bisa mengalahkan Aram 3 kali. Engkau memukul 3 kali. Hanya bisa mengalahkan Aram 3 kali. Setelah 3 kali engkau pasti kalah. Benar saja, Raja Yoas mengalahkan Raja Aram 3 kali, dan setelah 3 kali. Malah dikalahkan oleh Raja Aram. Hanya bisa dikatakan dengan iman. Karena itu adalah panah kemenangan Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Maka kemenangan ada pada Tuhan. Kita pun berseru kepada Tuhan dengan segenap tenaga.
Berusaha sekuat tenaga memuliakan nama Tuhan Bapa. Maka kita pasti menang mutlak dalam pekerjaan kita. Karena itu, Saudara Sibo sangat yakin. Bulan ini kita pasti menyelesaikan 12-12 pujian. Pembangunan pujian 12 suku. Pembangunan selesai. Bulan Maret dan April kita akan memeriksa. Dengan demikian pujian kita baru bisa mencapai kesempurnaan. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.